minta izin untuk pelaksanaan kegiatan komunitas belajar mengenai kegiatan budaya positif untuk diseminasi ke rekan-rekan sejawat. Berarti ini melibatkan guru-guru yang lain, Bu, ya? Iya, benar ini. Berarti kalau melibatkan guru-guru yang lain, nanti setelah dari ini Ibu nanti berkoordinasi dengan bagian kurikulum supaya nanti waktunya bisa dikondisikan dan tidak saling mempengaruhi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu yang mengajar di kelas, tidak saling mengganggu. Selanjutnya diatur aja, dikondisikan program itu bisa berjalan maksimal dan tentunya ada nilai positifnya untuk sekolah kita. Jadi, secara umum, secara pribadi, Bapak mendukung kegiatan program yang Ibu jalankan dalam program Salam Guru Penggerak. Silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian untuk waktunya juga diatur. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan tadi diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan dengan jam utama mengajar Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih Pak atas sarannya, atas segala sesuatunya. Nanti belum sampaikan ke ibu yang lain. Pelaksanaannya kapan? Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Tetap semangat Bu, semangat. Ya, terima kasih Bapak atas perbuatannya. Ya, terima kasih Pak. Baru mendapatkan hikmah sebenarnya karena kita mendapat kesempatan untuk belajar. Kalau kita menjadi orang guru, ketika kita berhenti belajar sudah di rumah aja. Karena idealnya kita tetap belajar. Kita sebagai orang didik, seorang guru senantiasa selalu dan terus belajar. Nah, ini sekarang ruang dan waktunya sudah disediakan, dikondisikan kalau aku dapat program sekolah guru penggerak. Kebetulan di SMA Negeri Kebra ada salah seorang yang mewakili dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain karena ini nilainya positif, sangat positif, sangat positif. Karena dari program yang ada, kalau guru penggerak itu didampingi full untuk dapat mengkaji, hal-hal yang langsung berhubungan dengan dunia karena berperan sebagai manajerial, berperan sebagai kepemimpinan pembelajaran. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan. Jadi sangat disayangkan kalau tidak mengambil kesempatan ini. Karena pada akhirnya mereka yang dikatakan
berhasil dimungkinkan untuk menjadi seorang manajer di sekolah. Jadi tidak satu orang yang sudah lulus akhirnya menjadi kepala sekolah dan dimungkinkan menjadi pengawas. Ini bagian-bagian dari proses pembelajaran, makanya sangat bagus untuk diikuti karena ini merupakan media kita. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun baru tahun ini buat seorang bapak berharap walaupun mungkin ada isu bahwa depan mungkin akan berubah, tidak bermasalah apapun programnya, tetap kita ikuti, tetap kita maksimalkan. Jadi berapapun peluang untuk kita belajar kita ikuti, karena ini dunia kita, untuk lebih mendalami, lebih memahami tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang pendidik. Jadi kalau kita banyak punya modal, banyak punya sanggung, akan lebih memudahkan kita berinteraksi dengan peserta didik. Karena kan nanti tujuannya kan untuk peserta didik. Kalau Bapak Ibu sudah mumpuni, banyak sanggung, banyak bekal, akan sangat mudah dalam menjalankan tugas nanti di dalam kelas. Harapan seperti itu, muluk-muluk ya. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan. Kita berharap Ibu Erli juga nanti sampai finishing, sampai selesai. Nah, kita dukung, kita support untuk keberhasilan beliau. Jadi mari kita diskusikan, mari kita belajar sama-sama materi pada hari ini, apapun yang akan disampaikan kita ikuti dengan baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan informasi yang terbarukan. Kalau selama ini kita terlupakan, akan mungkin mendapat informasi ya sedikit banyaknya, mudah-mudahan kita mendapatkan yang ya terbaru atau hal-hal yang mungkin sudah pernah tapi mungkin lupa. Nah, ini kita berdiskusi. Mungkin statusnya sebagai narasumber, mungkin kalau dia sudah mendapatkan informasi terdahulu, kita sharing di sini di pemerintahan akan dibagikan. Itu nanti buka ruang tanya jawab atau diskusi. Ini yang bisa Bapak sampaikan, harapan dan keinginan kita semuanya bisa mempunyai peluang punya kesempatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya waktu tolong silakan kepada Ibu Erli sebagai narasumber untuk menyampaikan hal-hal informasi yang berkaitan dengan programnya. Terima kasih. Bapak di belakang dari penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan Bapak Kepala Sekolah, bimbingan dan penguatan serta pencerahan bagi kami semua. Kemudian mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang bersedia berhadir di sini dalam rangka pemenuhan tugas dari pendidikan di penggerak, yaitu pada modul 2 mengenai budaya positif. Jadi harus ada diseminasi kepada rekan-rekan sejawat yang berada di tempat di mana guru penggerak bertugas. Kemudian nanti ada juga umpan balik atau refleksi kepada guru yang lain beserta dengan murid-murid yang berada di tempat di mana guru penggerak bertugas. Nah, untuk selanjutnya supaya mempersingkat waktu, kita langsung kepada materi pembahasan, yaitu mengenai budaya positif. Di sini budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, nilai-nilai kebaikan bangsa, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta evolusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Yang kelima adalah segitiga institusi. Yang mana kelimanya ini sangat berhubungan dengan kita sebagai guru, sebagai pengajar di dalam dunia pendidikan, terutama berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan anak didik kita, bagaimana kita memperlakukan mereka, terutama mereka yang bermasalah. Jadi sangat bagus masalah materi budaya positif ini. Makanya ini kalau dicikat ada 5 pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana sikap seorang guru, seorang pendidik berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi untuk anak didik kita. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar mengenai disiplin positif dan nilai-nilai berikut universal. Jadi langsung lah. Nah, di sini pengertian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah.
Jadi di sini dalam disiplin positif kita memberikan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri peserta didik. Jadi hukuman ataupun hadiah itu termasuk adalah yang tidak dianjurkan untuk peserta didik kita. Karena itu termasuk, apalagi itu hadiah atau penghargaan, itu termasuk motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar. Kemudian tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk baca selanjutnya. Kemudian di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkannya, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi dan teladannya. Yang selanjutnya, nilai kebajikan atau nilai universal. Nilai kebajikan di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya tidak memandang suku, agama, ras, bahasa, bangsa, dan sebagainya. Contohnya di sini adalah menghargai, menghormati, itu semua berlaku. Rasa empati, rasa gotong royongan, itu semua tidak ada memandang apapun, dari suku manapun, dari bahasa manapun, dari jenis apapun, semuanya berlaku. Makanya itu bersifat nilai universal. Nah di sini yang termasuk yang universal, yaitu kepedulian, keberanian, keikhlasan, belas kasih, perjanjian, semuanya ini termasuk adalah nilai-nilai kebajikan universal. Semua diri pribadi masing-masing pasti menginginkan hal seperti ini, disebut dengan nilai kebajikan universal. Lanjut. Masuk kepada kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi merupakan gerak jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. Di sini motivasi perilaku manusia dibagi ada tiga. Yang pertama adalah termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak tidak menggunakan lambang, takutnya dihukum, itu karena termotivasi lalu melakukannya. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kedua, karena adanya penghargaan, ingin sesuatu, sehingga dia melakukannya. Yang ketiga, nah ini yang seharusnya, yang sebaiknya kita perlakukan seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini mungkin masih menjadi tugas kita, masih kita perlu terus belajar bagaimana menumbuhkan motivasi yang ketiga ini. Karena ini yang ketiga ini motivasinya berlangsung jangka panjang. Kalau tadi kalau penghargaan itu berlaku cuma jangka pendek. Karena ada hukuman, kalau tidak ada hukuman kita kemudian tidak melakukannya. Atau karena ada penghargaan, ketika pada saat tidak ada penghargaan, pada saat tidak ada imbalan, dia stop melakukannya. Makanya berjalan jangka pendek. Nah ini, makanya tugas kita untuk masih belajar bagaimana kita menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita. Kemudian hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya, pelanggaran atau kejahatan dalam bentuk reinforcement atau pembinaan, dalam rangka pembinaan atau perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Hukuman kan? Jadi hukuman ini atau sanksi diberikan atas perbuatannya.
masih terus bagaimana kita bisa sebagai guru memposisikan diri kita, bagaimana kita bisa memperlakukan anak didik kita. Selanjutnya, penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu kegunaan di bidang tertentu. Penghargaan lewat imbalan. Nah, di sini sebaiknya kita sebagai guru memperlakukan bersikap berrestitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi karena dia sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Memang beratnya, yang berat, sangat berat sekali. Coba kita terus berusaha untuk mewujudkan bagaimana kita melakukan disiplin positif, bagaimana kita membudayakan budaya positif ini. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ini biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Nanti ada tampilkan video pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas matematika di kelas mengajar. Jadi biasanya di awal tahun ajaran, di awal sebelum materi dimulai, biasanya membuat kesepakatan kelas dulu, kemudian dari kesepakatan kelas itu diturunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas itu adalah kalau kesepakatan masih menggunakan bahasa yang mereka yakini, sedangkan keyakinan kelas itu bahasa yang positif. Contoh, kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas, contohnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, masuk tepat waktu, itu dua bahasanya. Jadi lebih bahasa positif. Itu mungkin ini langkah-langkah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi sebenarnya keyakinan ataupun kesepakatan kelas ini tidak berlaku hanya di kelas saja, bisa untuk sekolah. Bisa untuk sekolah kan? Tapi makanya di awal tahun ajaran kita membuatnya. Tapi untuk ruang lingkup yang sederhana, kita membuat untuk kesepakatan keyakinan kelas masing-masing dulu di kelas menjadi dulu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini setiap manusia pasti memiliki 5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh bertahan hidup ini adalah kebutuhan sandang, pangan, dan sebagainya. Bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa terima. Setiap manusia pasti memiliki rasa memiliki kasih sayangi dan rasa terima di dalam komunitasnya, di dalam kelompoknya. Kemudian penguasaan, menguasai materi, menguasai hal-hal yang diyakininya dia mampu melakukannya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Yang terakhir kebutuhan kebebasan. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini untuk membuat PPT-nya secara garis besar saja, tidak per masing-masing dari penjelasan itu tidak secara rinci. Kalau kami di LMS memang secara rinci menjelaskan masalah kebutuhan dasar materi menjadi per satu item. Di selanjutnya ada contoh berkaitan dengan kebutuhan dasar yang dimiliki manusia. Bisa Ibu Bapak Ibu baca di slide di layar. Lanjut. Selesai? Ya, nih. Nah, jadi jawabannya di sini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini kebutuhan yang diperlukan si Dinda adalah kesenangan. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan pada dirinya. Makanya dia melakukan hal seperti itu. Karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
bebas untuk bisa nih melihat dari cara belajarnya seperti itu aja. Mungkin dia ingin lebih bervariasi, tidak bebas. Yang selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah itu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, kebutuhannya akan penguasaan menggambar tidak ada atau kurang lah. Makanya dia merasa agak jengkel karena penguasaannya mengenai menggambar kurang bagus. Ya, selanjutnya nih, 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik berada pada 5 posisi kontrol. Cuma kadang-kadang kita berpindah-pindah posisi nih. Posisi yang pertama ada sebagai penghukum. Artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, waktunya akurat. Biasanya bahasa dengan nada tinggi. Posisi kita sebagai penghukum. Artinya kita memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Biasanya bahasanya agak di atas. Lihat kata-kata yang diucapkan oleh guru sebagai posisi penghukum. Dan seorang guru ini meyakini bahwa hanya dengan cara ini sesuatu itu berhasil. Hanya dengan cara ini pembelajaran bisa berhasil. Artinya dengan cara menghukum saja, maka kesalahan itu tidak terulang lagi. Gitu. Kalau guru berada dalam posisi penghukum. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Artinya kita bersikap bagaimana siswa ini merasa bahwa apa perbuatannya itu salah. Bisa dibaca sini, slide ini. Biasa kata-kata yang keluar dengan lemah lembut. Kata-katanya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya suara memelas. Posisi yang ketiga sebagai teman. Di dalam posisi teman, guru menjalin hubungan baik antara murid dengan guru, menjalin hubungan komunikasi yang baik. Cuma di sini tidak bertahan lama karena dia hanya bisa melakukan itu jika pada guru yang bersangkutan. Sedangkan guru yang lain posisinya beda. Anak murid lah maksudnya. Yang terakhir, bukan yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berawal dari
dianjurkan untuk melakukan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita menanyakan kepada siswa perbuatannya tadi, kesalahan apa yang dilakukannya. Artinya memvalidasi tindakan yang salah dan memberikan penekanan bahwa apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Langkah yang kedua adalah bukan yang pertama itu mustabil legitimitas, maaf. Yang pertama mustabil legitimitas. Mustabil legitimitas ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita menstabilkan emosi pada anak didik kita bahwa setiap manusia pasti bisa berbuat salah. Setiap manusia pasti bisa berbuat hilaf, ya, seperti itu. Setelah kita bisa menstabilkan identitasnya, menstabilkan
Ya, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan dari yang keyakinan kelas yang sudah saya tampilkan tadi, itu adalah keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas yang telah saya buat bersama dengan siswa-siswi di kelas, yaitu kelas mata pelajaran matematika pada saat saya mengajar. Jadi saya membuat kesepakatan kelas itu sebelum dimulainya pembelajaran, kemudian saya alihkan kepada keyakinan kelas. Ya, untuk lebih mempertegas, memperjelas dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai disiplin positif, budaya positif. Baiklah, sedikit kita review kembali mengenai disiplin positif, yaitu di sini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai universal. Di sini saya akan memaparkan kembali mengenai ilustrasi seorang guru yaitu sebagai pengontrol bagi muridnya yang sudah terlihat pada layar, bahwa guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau mereka tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi di sini guru tidak berhak memaksa, Bapak Ibu ya, tidak berhak memaksa muridnya untuk melakukan sesuatu hal. Dalam artian di sini perbuatan yang walaupun kita anggap itu adalah perbuatan baik, tetapi apabila murid kita tidak berkeinginan untuk melakukannya, maka kita tidak boleh memaksanya. Makanya di sini peran guru sebagai pengontrol, sebagai menuntun bagi muridnya. Nah, di sini terlihat pada slide bahwa untuk selanjutnya adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, misalnya di sini terlihat bahwa bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan oleh seorang guru, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perbuatan tertentu atau perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini, jadi dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini ilustrasinya yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi ada kalanya kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkalinya guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi dengan nada yang seolah-olah supaya menggetarkan hati peserta didiknya, sehingga dengan nada suara yang lebih halus, lebih rendah, supaya muridnya ini, supaya peserta didiknya tersentuh hatinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar dari apa yang sudah diyakininya. Selanjutnya adalah ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi perilaku memaksa, hukuman ataupun penghargaan itu tidak efektif dilakukan untuk jangka waktu panjang. Jadi bersifatnya pendek. Nah, di sini menurut stimulus respon bahwa tentang teori kontrol, realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi ini berkenaan dengan paradigma pandangan kita terhadap dunia, terhadap perbuatan kita, terhadap apa yang akan kita lakukan. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda. Berikut akan ditampilkan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas yang ada di kehidupan kita. Bisa dilihat di layar, di slide yang sudah ditampilkan mengenai stimulus respon dan teori kontrol.
dalam stimulus respon ada istilah model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikir itu adalah menang-menang. Jadi tidak ada istilah kalah. Jadi kita mengubah paradigma pemikiran kita. Saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengubah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Jadi setiap manusia bisa mengontrol dirinya. Itulah, setiap manusia, hanya manusia itu bisa mengontrol dirinya. Contohnya tadi, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa apabila kita diinstruksikan untuk memegang tangan, misalkan tangan kanan, disuruh pegang erat-erat, seolah-olah ada suatu benda yang sangat berharga di tangan kita ini, dan kita ingin mempertahankan bagaimana supaya tangan kita ini tidak terbuka, karena nantinya kalau terbuka, benda itu akan lepas. Sementara ada teman kita yang lain, dengan usaha, dengan bujukan, dengan rayuan, mereka berusaha membujuk kita untuk membuka tangan kita ini. Tapi kita yakin bahwa di dalam genggaman tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah itu, sangat berharga sekali. Jadi kita yang mempunyai kontrol, kita punya posisi kontrol di sini. Jadi kita bisa mengontrol kita sendiri. Kita tergantung kita mau membuka atau menutup, memegang erat-erat. Walaupun ada bujukan dari teman tadi, ada rayuan, atau ada iming-iming, ada penghargaan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita tidak akan melepaskan genggaman tangan kita ini, maka itu tidak akan terjadi. Jadi seperti ini ya, yang maksudnya seperti ini, bahwa dari Dewantara yang ada di slide di layar, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita bebas merdeka, mengontrol diri kita masing-masing sesuai dengan paradigma pemikiran kita. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Jadi kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan masuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Definisi merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi arti kata merdeka ini adalah terlepas dari perintah, dari hukuman. Kita sadar dengan sendirinya untuk bisa mengontrol diri kita, untuk berbuat sesuatu hal tanpa ada perintah, sehingga kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Karena sesuai dengan paradigma kita tadi. Makanya untuk memulai disiplin ini kita ubah dulu paradigma diri kita, pemikiran kita. Nah di sini, sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang memiliki sifat motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini muncul dari dalam diri kita. Makanya kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, seharusnya lah kita memberikan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita, memberikan bagaimana mereka menyadari segala perbuatan itu, bagaimana menghormati, menghargai, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Nanti saya tampilkan lagi masalah nilai kebajikan universal. Kalau itu sudah saya tampilkan, mungkin di sini saya lebih memperkuat lagi mengenai disiplin. Nah, selanjutnya melanjutkan dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas tadi. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 dimensi.
Ini termasuk motivasi intrinsik yang kita bisa munculkan kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya ini ya, karena kita sudah menjalankan kegiatan P5 yang mana semua kegiatan P5 itu dimensinya semua ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai selanjutnya yaitu sikap murid adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini saya rasa apa yang ada di layar ini semuanya sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, 9 pilar karakter termasuk nilai-nilai kebajikan juga, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, termasuk tadi profil pelajar Pancasila ya. Kemudian mandiri dan tanggung jawab, ada juga tadi jujur, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai universal yang keempat mengenai petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari dirinya. Yang kelima yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, di sini proyek nilai-nilai kebajikan. Nih, lihat di layar banyak beberapa nilai-nilai kebajikan yang tentunya sangat bagus sekali apabila kita sebagai pendidik memberikan hal ini, terutama kita sebagai pendidik paling tidak memberikan teladan bagi mereka. Contohnya teladan kita bersih misalkan. Jadi setiap kita ada melihat sampah yang berserakan, kita ikut memungutnya. Artinya kita memberikan teladan kepada mereka untuk selalu menciptakan lingkungan yang bersih. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, kalau begitu kita lanjut ya. Ya, kita lanjut lagi. Baiklah, di sini saya akan mempertegas kembali mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang di awal-awal ini sudah saya jelaskan. Melanjutkan identitas gagal tadi. Nah, di dalam identitas gagal mengenai hukuman, dampak pada murid yang merasa bersalah, rendah diri, kemudian bisa mengasingkan diri mereka, dampaknya gitu ya. Sedangkan untuk yang konsekuensi dan restitusi, mereka merasa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan. Tapi kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, makanya sini kita sebagai pendidik, sebagai guru, alangkah baiknya kita bersikap, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer, sehingga kita bisa memberikan restitusi kepada mereka sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang sudah saya sampaikan. Ya, bagaimana Bapak
perilaku mereka, berbagai macam perilaku mereka, ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai dari apa yang sudah disepakati, tidak disiplin, itu satu aja. Makanya di sini saya ingin menyampaikan masalah budaya positif. Tujuan saya bagaimana kita bisa mengubah posisi kontrol kita seorang guru, kemudian bagaimana kita bisa bersikap sebagai manajer. Hal yang terbaik kita lakukan, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Kemudian kita bisa melakukan restitusi dari permasalahan anak-anak murid kita yang berada di sekolah yang selama ini banyak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Makanya itu tujuan kita untuk memperbaiki mereka. Walaupun kita juga sangat berharap sekali, kita juga ingin memperbaiki diri kita sendiri. Ya, ini tentang keyakinan kelas yang sudah saya tampilkan video tadi ya. Itu adalah video saya di kelas bersama dengan murid-murid kelas 9B kalau tidak salah kemarin. Kelas 9B saya membuat kesepakatan kelas dulu bersama mereka. Saya buat sebelum dimulainya pembelajaran bersama siswa-siswi di kelas. Memang pada dasarnya setiap kelas saya membuat kesepakatan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua kelas, kebetulan saya mengajar kelas 8B, 8C, 9A, 9B, 9C. Setiap saya awal masuk saya selalu membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu dirumuskan menjadi keyakinan kelas yang nantinya hal-hal, sesuatu hal yang sudah disepakati, yang sudah diyakini ditulis di papan tulis. Kemudian siswa-siswi saya anjurkan untuk menulis juga dari buku catatan matematika mereka masing-masing. Setelah mereka menulis dari apa yang sudah menjadi keyakinan kelas matematika pada saat itu, kemudian ditulis ulang secara permanen, ditempel di ruang, di tempat yang mana terlihat jelas bagi mereka, sehingga mereka bisa mengulang-ulang sering membaca gitu mengenai keyakinan kelas ini. Nah, mungkin saya mempertegas kembali bahwa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Nah, ini isinya lah. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya berlaku semua siswa, tidak memandang agama, suku, ras, bahasa ataupun lain sebagainya, berlaku semua untuk siswa-siswi yang berada di kelas itu. Kalau saya di kelas matematika ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya kata-kata yang kita gunakan di dalam keyakinan kelas itu bersifat positif. Tidak ada kata jangan atau tidak boleh, tapi lebih kepada perbuatan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Apa yang menjadi sangat urgen dalam kelas itu yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita secara berkala meninjau apakah ini layak keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, layak untuk berlaku lagi di semester berikutnya atau berlaku lagi untuk 3 bulan ke depan. Jadi kita cek secara berkala dengan melibatkan seluruh peserta didik yang berada di kelas itu. Ini dalam ruang lingkup kelas dulu ya, Bapak Ibu ya. Bisa juga nanti kita terapkan dalam ruang lingkup sekolah, tapi itu mungkin sudah besar karena melibatkan ruang lingkup sekolah semua siswa-siswa yang berada di sekolah itu. Ini kalau saya masih dalam ruang lingkup kelas yang saya ajar saja dulu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang digunakan positif. Keyakinan setiap kelas nih lah
Bapak Ibu ya, tidak berarti sama. Misalkan di kelas 7A dengan 7B bisa jadi beda, karena kan orangnya juga beda-beda. Di kelas 9A, 9B bisa jadi beda. Yang penting kita membuat kesepakatan kelas itu, melibatkan semua siswa di kelas itu. Kemudian ya pada hari ini saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif. Saya sangat senang sekali. Apalagi hari ini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Beliau sangat merespon kegiatan pada hari ini yang mana dilaksanakan sekalian pada komunitas belajar kita. Jadi saya pun sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir dalam kegiatan kita praktik baik dalam mendiseminasikan budaya positif. Mungkin yang berawal dari kelas kita dulu, kemudian kita bisa melanjutkan ke skala yang lebih besar, ke sekolah, gitu. Ya, kemudian saya ingin memperkuat kembali mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini semua manusia ya, tidak hanya kita pun sebagai manusia punya kebutuhan dasar ini, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Di layar sudah terlihat. Misalkan kesehatan, rumah, makanan, jadi termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk bisa diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang, untuk diterima meliputi kebutuhan akan adanya hubungan dan koneksi sosial dengan rekan-rekan sejawat, dengan komunitas, baik itu keluarga maupun di tempat dia bekerja. Jadi kebutuhan untuk merasa diterima dalam lingkungannya maksudnya. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berkaitan dengan kompetensi atau terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang kita miliki. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh yang negatif. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Maksud dari ini kebebasan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan kenikmatan hidup, membayangkan yang gembira, yang senang-senang. Nah, di sini menurut Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, ini masalah restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang saya sampaikan tadi ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya sebagai penghukum itu sering berkata bahwa patuhi aturan atau awas, seperti itu. Keluar kata-kata yang dengan nada yang agak tinggi, mungkin agak sedikit membentak ya kepada anak didiknya, dan dia merasa hanya dengan cara menghukum sesuatu itu efektif dan tidak terulang lagi kesalahan yang sama bagi guru yang dalam posisi berada pada posisi penghukum. Sedangkan pada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini
seorang guru akan bersuara lebih lembut dibanding dengan posisi penghukum tadi. Tetapi menggunakan keheningan dengan kata-kata yang seolah-olah merasa tidak nyaman anak muridnya, anak didiknya, kemudian merasa bersalah dan rendah hati. Jadi dengan kata-kata seorang guru ini menimbulkan mengeluarkan suara yang agak rendah sedikit dibandingkan penghukum. Mereka menggunakan kata-kata seperti ini misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberikan kamu? Kata-kata seperti itu, tidak membentak ya, tidak membentak. Cuma menimbulkan rasa, kata-kata itu menimbulkan rasa bersalah terhadap anak didiknya. Jadi anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya. Mereka merasa rendah diri, merasa tidak nyaman terhadap guru tersebut karena perbuatan salahnya. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Nah, di sini kalau sebagai teman itu ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kata-katanya lebih memelas gitu. Bukan memelas ya, tapi menjalin komunikasi yang baik, menjalin hubungan dengan cara memberikan kata-kata. Tetapi mereka pada saat itu siswanya mungkin hanya merasa tergantung pada guru tersebut. Jadi apabila ada guru tersebut, maka mereka mungkin tidak melakukan kesalahan. Tapi untuk guru yang lain bisa jadi seperti itu ya. Nah, dalam hal lain mungkin timbul murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Jadi tidak berlaku untuk semua guru. Karena posisi seorang guru itu tadi sebagai teman. Jadi si murid ini tadi dia hanya untuk guru itu saja. Sedangkan guru lain kemungkinan tidak. Ya, sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian kita cari tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan mereka, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Kemudian kita bisa menstabilkan identitas mereka. Ini termasuk dalam segitiga restitusi ya. Nanti saya tampilkan langkah-langkah segitiga restitusi bersama dengan murid di kelas. Kebetulan saya kemarin saya ada membuat video langkah-langkah dalam restitusi dalam 2 kasus. Nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Ya, bagaimana Bapak Ibu sebelum saya tampilkan video pembelajaran mengenai segitiga restitusi, di mana posisi seorang guru sebagai manajer, kemudian kita bisa menstabilkan identitas siswa kita, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Bapak kepala sekolah bagaimana? Pak? Oke Pak, lanjut Pak. Oke, ini lanjut. Ya, berarti untuk selanjutnya saya akan menampilkan video di kelas mengenai segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi.
sini ada dua kasus. Kasus yang pertama, nah ini bagaimana menstabilkan identitas dari kesalahan yang dilakukan di sekali itu. Selanjutnya langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kasus yang kedua, sama menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya menanyakan keyakinan yang telah dibuat. Ini adalah tanggapan dari murid mengenai studi 3 skripsi yang telah dilaksanakan. Ya, sudah. Ini tadi tampilan langkah-langkah dalam melakukan studi 3 dan revisi untuk siswa yang bermasalah. Dan di sini untuk selanjutnya nanti saya minta refleksi dari guru-guru, minta umpan balik dari beberapa orang guru sebagai penguatan, sebagai untuk menambah tugasnya, karena ini berkaitan harus ada refleksi dari beberapa orang guru mengenai nilai positif, mengenai diseminasi yang dilakukan pada hari ini. Ini sudah itu aja. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat menjadi
belajar, apalagi posisi kontrol kita sangat penting untuk mengatasi permasalahan atau untuk mengatasi siswa yang bermasalah, karena sangat dianjurkan kita sebagai guru sebagai posisi sebagai manajer, jadi bukan sebagai penghukum atau bukan sebagai yang memberikan motivasi untuk pekerjaan, karena kita bertujuan untuk memberikan kesadaran pada murid bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya supaya bertahan untuk jangka panjang. Karena ini sangat berarti bagi mereka, untuk kedepannya mereka, untuk hidup mereka nantinya, untuk mereka bisa terjadi di masyarakat, untuk bisa mengeluarkan mereka masing-masing. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita awali untuk pembelajaran ini dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk kali ini Ibu persilahkan kalian kita berdiskusi mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Apa-apa hal-hal yang harus kita bicarakan supaya nantinya ke depannya kalian mengetahui bahwa pada pelajaran matematika ada hal-hal yang harus disepakati. Nantinya dari kesepakatan kelas itu akan dibuat keyakinan kelas. Nah, kali ini berkaitan dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu maksudnya adalah nilai-nilai yang tanpa memperhatikan suku, agama, ras, maksudnya semuanya berlaku untuk semua. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sudah Ibu tempelkan ada beberapa nilai kebajikan universal yang nantinya digunakan untuk membuat keyakinan kelas kita. Ini keyakinan kelas matematika untuk kelas 9B, ya, untuk kelas 9B. Ya, nanti Ibu akan membagikan nih sticky note. Silahkan kalian tulis. Tidak perlu diberi nama, cukup tulis masing-masing kalian menuliskan di sini 3 hal yang kita sepakati sebagai kesepakatan kelas. Kemudian nanti kita menjadikan sebagai keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai universal yang sudah ada. Jelas? Jadi dari kalian silahkan tulis di sticky note ini 3 hal tentang kesepakatan yang harus berlaku pada saat pembelajaran kita matematika. Paham? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau untuk kelas bagikan nih. Untuk kelas kalau bagikan satu tanpa diberi nama, kan? Oke, satu. Jadi bukan lagi ada lagi istilah tidak boleh, tidak ada lagi. Tetapi di sini contoh nih, tidak boleh terlambat masuk kelas. Diubah jadi kata positif, artinya kan tepat waktu. Nah, itu maksud seperti itu. Jadi dalam kesepakatan kelas bahasa kalian dibuat di dalam tulisan, kita ubah ke bahasa budaya positifnya, bahasa yang lebih positif. Jadi di sini tidak ada lagi kata tidak boleh. Nah, kemudian di sini tidak Ibu dengar dari ketua kelas
dengan perbuatanmu yang mengambil pulpen Dila tanpa seizinnya. Apakah itu termasuk perbuatan baik itu Rahmat? Tidak, Bu. Terus kenapa kamu melakukannya? Saya tadi mengalami sebentar pengerjaan tugas. Oh begitu. Terus? Nanti saya akan mengembalikannya lagi. Oh iya, tapi tanpa seizin Dila, ya seperti itu. Iya, baiklah. Ibu memahami karena pulpenmu habis, mintanya kemudian kamu mengambil Dila tanpa seizinnya. Sekarang kita perbaiki semuanya. Ibu paham setiap manusia pasti bisa berbuat salah. Sekarang kita bersama-sama mencari penyelesaian dari permasalahan ini. Kita pikirkan sama-sama apa solusi untuk dapat ke depannya lebih baik lagi. Nah, sekarang kamu melakukannya pasti ada alasan bukan? Alasannya adalah Melakukan saya sebentar pengerjaan tugas. apakah kamu senang melakukan ini? Tidak, Kamu tidak senang melakukannya. tidak. Terus, tapi kamu tetap melakukannya karena Butuh. perlu menulis, tapi pulpennya Ya, ya. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat. Terus keyakinan kelas yang kamu langgar karena kamu melakukan perbuatan ini apa saja? yakinnya saling menghormati dan menghargai teman sekelasmu. Apakah kamu mengambil pulpen teman tanpa izinnya termasuk menghormati? Tidak, Termasuk menghargai? Tidak. Berarti kamu tahu ya bahwa ini adalah perbuatan kamu melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati dan menghargai punya teman. Ya. Baiklah, untuk kedepannya bagaimana nih penyelesaiannya? saya tidak akan melakukannya lagi Terus? dan akan selalu menghargai teman. Ya. Kemudian Tidak akan mengulangi dan selalu siaga dan peralatan sekolah dan peralatan sekolah dan dan tidak akan melakukannya lagi kembali. ya berjanji ya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Kemudian berjanji untuk saling menghormati, apalagi barang punya teman. Kemudian berjanji untuk selalu minta izin. Sebelum meminjam, Ya, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Rahmat hari ini. Kedepannya mudah-mudahan kita harapkan apa yang diucapkan tadi dapat terlaksana. Ya, ya tetap semangat, terus belajar. Ingat sebelum masuk sekolah persiapkan dulu peralatan sekolahnya. Ya, ya terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Silakan. terima kasih. Ya. Dwi, ibu dengar tadi dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Rara ya. Iya Bu, Kenapa bisa bertengkar dengan Rara? pada saat jam pelajaran IPA tadi saya ingin berbuat iseng dengan Rara dengan maksud untuk mengajak Rara bermain. Apakah kamu tahu perbuatanmu itu baik atau benar? Iya Bu, saya tadi hanya ingin bercanda. Oh begitu, cuma iseng ya, bercanda. Terus? Baiklah, ibu memahami setiap manusia pasti bisa berbuat salah. Ya. Nah sekarang kita cari penyelesaiannya, kita pikirkan bersama-sama untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Ya. Nah sekarang ibu mau tahu alasan kamu kenapa tadi mengganggu si Rara? Karena saya tadi cuma iseng saja ingin mengajak Rara bermain karena saya bosan. Oh begitu. Tapi pada saat jam, IPA. nah, jadi kamu melakukannya hanya iseng ya. Tapi pada saat jam pelajaran, nah itu tadi pada saat jam pelajarannya itu. Iya. Nah kemudian, apakah kamu senang melakukannya itu? Tidak senang. Tapi kamu tetap melakukannya. Iya. Itu iseng karena bosan tadi ya. Ya baiklah. Karena kamu sudah mengaku kesalahan, kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat bersama? Masih ingat. Terus menurut kamu kira-kira perbuatan kamu dengan mengganggu Rara
Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? saling menghormati antara teman. Dan menghormati. Berarti kamu tidak menghormati teman, terutama si Rara. Tidak menghormati ya. Berarti kamu yakin perbuatan kamu tidak benar karena tidak menghormati. Nah, jadi untuk selanjutnya bagaimana nih supaya ada perbaikan ke depannya? Saya akan minta maaf kepada Rara dan berjanji untuk tidak mengulangi mengajak teman, mengisi teman bermain saat mengerjakan tugas. Jadi ya, janji tidak mengulang lagi ya. Kemudian berjanji akan saling menghormati dan menghargai teman, terutama pada saat Pelajaran. nah, janji ya. Janji berarti kedepannya tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi keributan, terutama pada saat jam pelajaran. Lakukan itu baik ya, laksanakan ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada siswa yang ada di video bersama Ibu Herli. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Herli. Dalam hal ini saya harus menghargai kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Karena untuk kedepannya supaya saya bisa lebih baik lagi dan tidak mengulang kesalahan. Sehingga saya bisa menghargai dan menghormati orang lain. Dan hal baik yang dapat mengubah diri saya untuk menjadi pelajar yang lebih berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.